Waduh. Jadi yang namanya medsos Intan ya, ini bisa mengganggu hubungan pasangan dan juga suami istri ya. Jadi yang tadinya harmonis karena baca status suaminya, wah ini apa-apaan nih, ini kayaknya nyindir nih. Wah, itu banget dok, itu aku banget dok. Apa pengalaman ya? Iya, itu pengalaman banget dok, suka sebel kan ngeliat status-status pasangan kita di media sosial. Ngapain sih coba curhat-curhat di status gitu kan dok. Ini pasti juga terjadi nih pemirsa di rumah. Betul, makanya nih siang ini kita akan membahasnya nih bersama Dr. Fidiansyah, spesialis kedokteran jiwa. Siang dok, apa kabar? Dokter Heken, Siang dokter. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, Sehat, ya? harus sehat selalu. Ya. Dan kita sudah terhubung secara online dengan salah satu yang akan bertanya ya. Iya. Dengan Mbak Santi nih ya. Mbak Ranti akan bertanya langsung kepada Dr. Fidiansyah. Halo Mbak Ranti, selamat siang. Halo. Halo. Iya. Oke, Halo. Mbak Ranti terkait dengan medsos Mbak. Tadi katanya ingin mengungkapkan sesuatu nih kepada dokter. Silakan Mbak Ranti. Iya, selamat siang dok. Selamat siang siang. semuanya. Iya, aku gini dok, saya mau tanya, gimana sih cara kita untuk mengantisipasi atau memberikan energi positif buat diri kita? Karena kan kalau di sosmed itu yang namanya status atau pesan yang kurang jelas penyampaiannya itu bisa banget membuat kita atau pasangan kita tuh menjadi salah paham atau baper gitu ya dok ya. Nah, gimana ya dok itu untuk supaya tidak jadi masalah buat kita dalam berhubungan pastinya itu sih dok. Oke, baik, terima kasih Mbak Ranti. Ini memang penting banget ya dok ya untuk bisa mengelola hubungan yang baik dengan pasangan. Bagaimana dokter? Iya, jadi Mbak Ranti menyatakan bahwa bagaimana mengekspresikan ya apa yang mungkin kita ingin sampaikan kepada pasangan kita dengan medsos. Betul. Nah, tentu kiat-kiat yang pertama adalah medsos punya keterbatasan Ya. di dalam menarasikan kalimat yang akan kita ungkapkan. Sehingga tentu ini harus menjadi perhatian Mbak Ranti pada aspek mana yang memang perlu kita sampaikan secara sederhana, tapi ketika memang itu tidak mewakili narasi yang kita akan sampaikan secara lengkap, maka jangan segan-segan menelpon. Konfirmasi dok ya. Iya, Oke. karena itu tidak bisa dibahasakan dengan lengkap. Tulisan itu menjadi suatu perwakilan, apalagi tidak bisa dengan nada bahasanya, apakah itu menyenangkan, apakah kita sebut nggak menyenangkan, itu nggak bisa diwakili warna nada itu dalam bentuk teks. Oh, jadi lebih baik langsung bertanya ya dok Tepat. Jadi langkah pertama, baper jangan disebarluaskan secara mudah di dalam media-media yang memang memudahkan. Tapi di satu sisi seperti Dr. Hekal katakan bisa menjadi bencana kalau dia tidak disikapi dengan baik. Jadi segera lakukan konfirmasi, klarifikasi terhadap apa yang memang tidak mungkin terwakili dengan bahasa kalimat. Nah, Mbak Ranti gimana Mbak? Sudah Iya. jelas? Atau Terima ada kasih pertanyaan dok. lain, Mbak Ya Ranti? mungkin itu kali ya, benar memang kita harus benar-benar menyadari sekali kalau memang ya tadi keterbatasan sosmed, bahasa itu memang harus ini ya mungkin ini memang untuk lebih baiknya kita langsung bertanya untuk lebih jelasnya. Terus yang benar sih kalau bisa justru masalah diperkecil ya dok ya, bukan diperbesar ya dok ya. Setuju Mbak Untuk Ranti. supaya kita biar bisa hidup sehat karena kan kalau kita tidak positive thinking itu jadi penyakit juga ya buat diri kita ya dok ya. Betul sekali. Jadi bagaimana mewakili apa yang telah disampaikan positive thinking itu dalam narasi tadi tentu harus kita mulai dengan bahasa-bahasa yang tadi Mbak Ranti sampaikan, positive thinking, karena baper kalau diisi dengan sesuatu yang juga isi perasaan yang bukan positive thinking, ya itu akan jadi negatif. Jadi mulai dengan bahasa-bahasa yang saling membangun, saling membangkitkan suasana yang akan memberikan tanda-tanda kebahagiaan, tanda-tanda yang membangun suatu aktivitas yang memang ingin disampaikan kepada pesan kepada orang lain. Iya. Nah, Mbak Ranti, makasih banyak Oke, atas pertanyaannya. terima kasih, Dok. Terima Mudah-mudahan kasih, terbantu ya Mbak. Mbak ya, sehat selalu. Mudah-mudahan harmonis Iya, terus, terima hubungannya sehat kasih. terus sama pasangannya. Makasih Iya, Mbak. amin. Dokter, Terima kasih. Iya, terima kasih. Dokter, ini kan ada juga nih dok, kalau tadi kan lewat media sosial. Ini kalau kita melalui pesan singkat nih dok ya, melalui kayak chat online, misal SMS, chat online atau apapun. Nah ini terkadang bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi kayak maksud saya tuh apa, tapi yang menerima persepsinya beda. Itu bener nggak sih dok? Dan itu kenapa dok biasanya terjadi kayak gitu? Itu betul sekali. Ya.
Jadi bahwa apa yang tadi disampaikan menjadi pesan yang kemudian kita ingin maksudkan kepada seseorang, tapi penerimaannya belum tentu sebetulnya seperti yang kita harapkan. Karena tadi bahasa yang kemudian tertuang dalam teks-teks tadi tidak bisa mengekspresikan warna nada, isi hati dan sebagainya. Sehingga Mang Ongon tadi jangan kemudian mempermudah medsos sebagai sarana. Ketika sudah mulai ada konflik, maka jangan segan-segan klarifikasi, jangan segan-segan konfirmasi, karena itu yang akan meluruskan mispersepsi. Adanya mispersepsi, jadinya kemudian pertikaian. Adanya pertikaian, percekcokan. Akhirnya kemudian hubungan menjadi tidak harmonis. Jangankan kata-kata ya Dokter Haikal, emot icon aja, itu yang tadinya senyum, bisa dianggapnya itu hal yang menyindir kan Dokter Haikal. Aduh aku jadi bingung, aku pusing, terus aku harus bikin apa ini, ngomongnya gimana ya kan Dok? Iya, betul. Jadi tidak. Tapi Dok ya, ini kan selama di masa pandemi Dok ya, kan kita mungkin nggak bisa ketemu langsung. Nah, jadi kita ketemunya di media online, medsos. Nah, ini fakta atau mitos Dok ya, sering komunikasi dengan kawan lama via media online dapat sebabkan gangguan hubungan pasutri tidak sehat. Tapi nanti Dok jawabnya, oke, kita akan simak jawaban nanti, tetap di Hidup Sehat. Nah, kita masih membahas pesan kata di medsos yang katanya bisa bikin baper dan ganggu hubungan pasutri. Dok, tadi ada yang menggantung pertanyaannya Dok ya. Jadi selama masa pandemi ini, sering berkomunikasi dengan kawan lama di medsos bisa mengganggu hubungan suami istri Dok. Nah, ini fakta atau mitos Dok? Ini bisa menjadi juga potensi yang bisa kita katakan fakta, namun juga bisa menjadi mitos. Karena tergantung pada kualitas yang dimaksudkan tadi, yang terbina hubungan kawan lama seperti apa. Misalnya kawan lamanya beda jenis nih, beda kelamin. Dalam konteks yang kita katakan tadi, kawan lama yang membangun tempat untuk dia produktif, kawan lama yang memberikan juga dukungan terhadap keharmonisan, tentu ini menjadi suatu kekuatan. Karena kawan lama tentu maknanya bisa memberikan sesuatu hal yang begitu persepsi yang sama tadi seperti kita katakan. Apa itu kawan lama? Apakah kawan lama ini membangkitkan tadi hubungan yang memang punya hal-hal yang spesifik, ya? Nah ini dia permasalahan kenangan lama ya. Nah, kira-kira. Jadi tentunya harus kita perhatikan tadi dampaknya kepada dirinya maupun kepada pasangan yang paling dekat ya. Tapi yang paling jauh lagi lah sosial itu sendiri. Kan kawan itu dia punya kawan lagi, dia sendiri juga punya bukan hanya pasangannya, punya teman-teman lama lagi. Dan kalau ini kemudian menjadi bagian yang membuat hubungan intensitas kepada pasangan utamanya menjadi tidak lebih baik, nah ini yang harus menjadi tanda yang warning. Berbeda kalau dia konsultasi sama dokter sebagai sesuatu tempat memang keahlian. Yang sekarang dikenal dengan telekonseling. Jadi sekarang dengan kebiasaan adaptasi baru, klien-klien itu tidak lagi datang, tapi dia minta untuk berkonsultasi secara online. Nah ini dalam tanda kutip dianggap, wih lama banget nih ngobrol gitu kan, padahal dia konsultasi. Inilah pentingnya klarifikasi. Konfirmasi Dok ya. Oke, ini pentingnya klarifikasi ya. Itu juga Dok, kadang-kadang cowok itu, makanya kalau dikasih kebebasan jangan kebablasan ya dokter ya, harus tahu batasannya. Terus tipsnya apa nih Dok, gimana caranya mengatasinya seandainya kita sebagai berposisi sebagai orang, misalnya saya nih, misalnya saya suka banget kalau ngepost itu curhat, punya masalah atau lagi baper, ngepost di media sosial. Atau misalnya kayak saya seneng banget nih, lagi happy, terus saya post juga nih di media sosial. Nah ini baiknya mengatasi diri kita untuk bisa membatasi hal itu seperti apa, supaya nggak sampai mengganggu kejiwaan kita dan juga berpengaruh kan Dok terhadap kesehatan. Dan juga sebagai orang yang melihat nih Dok, sebagai orang melihat ini gimana mengatasinya Dok, misalnya teman-teman saya juga suka mengepost itu supaya tidak menjadi gangguan nih. Prinsip pertama adalah yang kita katakan saring sebelum sharing. Nah, betul. Bagaimana kita menyaring ya sesuatu hal yang akan kita share. Apakah tadi lebih kepada pengekspresian daripada isi hati kita yang akan berdampak kepada penangkap pesan tadi, mulai dari variasi umur, variasi waktu, variasi momen yang menangkap itu bisa beda. Karena itu betul-betul harus menyaring ya. Mana yang memang akan memberikan imbas baik atau tidak. Kalau imbasnya sudah kita katakan ekspresi yang bernada sesuatu yang tidak baik, sebaiknya tidak dilakukan di media sosial terbuka. Apalagi kalau kemudian hubungannya dengan pasangan.
itu akan melebar kemana-mana. Maka diskusikanlah kalau sebuah sharing yang betul-betul berkaitan dengan hubungan individual orang terdekat, lakukan dengan tatap muka atau telepon minimal sebagai suatu klarifikasi bahasa yang lebih lengkap. Jadi intinya memang mesti bangun komunikasi yang baik, Dok ya. Betul. Jadi untuk terhindar dari mispersepsi, lakukan konfirmasi. Konfirmasi. Dan juga bagi mereka yang suka mencurahkan hatinya di medsos, hati-hati, Dok ya. Saring. Jangan jadi diari nih. Iya. Diary yang bisa dibaca oleh semua orang ini bahaya ya. Itu bahaya menimbulkan persepsi berbeda. Dokter terima kasih banyak atas informasinya, luar biasa banget. Sukses selalu buat semua. Sukses dokter. Nah pemirsa, jangan sampai lupa ya kalau kita tuh sebagai manusia jangan juga untuk mengeksplorkan apa yang kita rasakan di media sosial. Karena kan gak semua orang bisa memahami. Dan juga saring sebelum sharing tadi ya dokter ya. Setuju banget. Ya. Oke. Nah, terus bagi kita juga, 1 jam kita sudah membahas semua hal ini dan saatnya kami pamit. Ya, pamit undur diri bagi Anda yang tertinggal tidak bisa menyaksikan Hidup Sehat, jangan lupa untuk langsung saksikan di viva.co.id. Saya Intan Somadina, Serta Hekal dan Indonesia Hidup Sehat. Hidup sehat.